Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah e-commerce. Di sini dengan judul evaluasi dan pengembangan bisnis online serta tanggapan konsumen terhadap program pengembangan pada bisnis camilan cabe-cabean. Kelompok 4 terdiri dari 1 Siti Umariyah NIM 1, kemudian Tasya Faiz Elwani NIM 23, kemudian Rafita Nila Aswar NIM 25. Topik yang pertama yang akan kita bahas ada kesalahan dan evaluasi bisnis online, kemudian yang kedua pengembangan bisnis online dan tanggapan konsumen, yang ketiga pengamanan hukum bisnis online, yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya produk yang dijual yang pertama ada bakso aci. Bakso aci merupakan salah satu jajanan yang berasal dari Garut dengan tekstur kenyal. Kemudian ada kerupuk seblak. Kerupuk seblak merupakan makanan Indonesia yang berasal dari Bandung. Kemudian yang terakhir ada ladrang. Ladrang adalah salah satu jenis kue yang sering diolah dari tepung tapioka dengan memanfaatkan bumbu bawang dan cita rasa lainnya. Yang pertama yaitu tentang kesalahan dan evaluasi dari bisnis camilan cabe-cabean sendiri. Yang pertama yaitu kesalahannya ada foto produk kurang menarik sehingga konsumen kurang tertarik dengan produk yang dijual. Kemudian yang kedua ada pada setiap item tidak diberi tanggal kadaluarsa. Keterangan berat dan cara memasaknya pun tidak ada karena di bakso aci sendiri sudah tertera, jadi di toko online-nya tidak disebutkan. Kemudian yang ketiga tidak ada logo toko di Shopee karena menggunakan akun milik pribadi. Kemudian yang keempat ada nama toko tidak sesuai dengan apa yang dijual. Terus yang kelima ada deskripsi produk kurang menarik dan tidak lengkap. Kemudian evaluasi dari kami sendiri yaitu yang pertama foto yang dipajang harus lebih menarik dan estetik. Yang kedua, pemberian keterangan kadaluarsa, keterangan berat dan tutorial memasaknya. Dan yang ketiga, mencantumkan logo toko pada profil Shopee. Yang keempat, mengubah nama toko sesuai dengan apa yang dijual, semisal camilan kui gitu. Dan yang kelima ada penambahan deskripsi yang sesuai, lengkap dan menarik konsumen untuk membelinya. Kemudian cara pengembangan bisnis akan dijelaskan oleh Siti Umariyah. Baik, untuk cara pengembangan bisnisnya sendiri sebenarnya dari cara pengembangan bisnis itu ada beragam cara, namun di sini dari kelompok kita hanya menggunakan 3 cara, di mana yang pertama adalah cross-selling, yakni seni menjual produk dan juga jasa tertentu, yang kemudian memberikan produk-produk yang berbeda. Maka di sini dari kelompok kami setiap pembelian dari 20.000 minimal itu akan mendapatkan bonus yaitu 1 bungkus makaroni kecil. Yang kedua adalah live chat, yakni suatu fitur yang disediakan oleh produsen yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan juga calon pembeli. Dari fitur ini calon pembeli bisa menanyakan terkait dengan informasi pada produk yang akan dibelinya. Dan yang ketiga adalah apresial customer, yakni suatu bentuk apresiasi kepada konsumen dengan memberikan peringkat terhadap konsumen yang paling banyak repeat order dalam 1 bulan. Jadi di sini setiap bulannya dari kelompok kita akan melakukan perekapan, di mana nanti bagi konsumen yang paling banyak untuk repeat order maka dia akan mendapatkan apresiasi customernya. Untuk tanggapan konsumen terhadap cara pengembangan yang kami lakukan yaitu adalah yang pertama, konsumen akan merasa senang apabila kita memberikan bonus setiap batas minimal pembeliannya. Hal ini diharapkan membawa konsumen. Jadi ketika konsumen itu sudah mendapatkan bonus, otomatis konsumen akan merasa saya harus membeli lagi gitu. Jadi biar mereka juga mendapatkan bonus dan juga pasti menentukan batas minimalnya yaitu 20.000. Yang kedua yaitu melalui fitur chat, pembeli akan merasa dianggap, apalagi ketika produsennya kita itu fast respon. Hal ini akan memberi dampak positif kepada pelanggan dalam persepsinya dengan produsen, sehingga jadi pihak konsumen
pelanggan itu akan tidak merasa oh saya ini kayak disepelekan begitu. Jadi kita harus selalu fast respon. Yang ketiga yaitu dengan adanya apresiasi customer, para pelanggan akan berlomba-lomba untuk repeat order kembali kepada perusahaan ataupun produsen dengan berlomba-lomba selalu membeli produknya, dan dalam 1 bulan akan diumumkan pemenang apresiasi customer ini. Untuk apresiasinya yaitu berupa 1 kemasan bakso ati. Selanjutnya adalah pengembangan hukum bisnis yang akan disampaikan oleh rekan saya, Tasya. Jadi, untuk pengamanan hukum bisnis online, aspek hukum yang kelompok kami terapkan yaitu mailbox theory. Nah, mailbox theory ini pembeli akan mengirimkan pesanan melalui alat elektronik atau handphone. Kemudian untuk aspek hukum e-commerce-nya yaitu informasi yang didapat dari e-commerce dan sosial media di toko kami ini berupa data atau informasi gambar. Nah, dengan adanya interaksi antara produsen dengan konsumen pada saat menawarkan produk dan membeli produk, sehingga ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian untuk kesimpulannya, evaluasi bisnis. Evaluasi bisnis perlu dilakukan agar pengusaha dapat terus meningkatkan performa penjualan, dengan begitu diharapkan konsumen semakin loyal. Dan pengamanan dan untuk cara pengembangan bisnis online pada kelompok 4 yaitu ada cross-selling, landscape, apresiasi customer. Kemudian tanggapan konsumen terhadap cara pengembangan bisnis online. Yang pertama, konsumen merasa senang apabila terdapat bonus setiap batas minimal pembeliannya. Kemudian yang kedua, melalui fitur chat, pembeli akan merasa dianggap apabila ketika kita fast respon. Dan yang ketiga yaitu dengan adanya apresiasi customer, para pelanggan akan berlomba-lomba dengan repeat order kembali kepada perusahaan. Kemudian pengamanan bisnis online menggunakan mailbox theory, yaitu pembeli akan mengirimkan pesanan melalui alat elektronik. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya, Rafita. Baik, terima kasih kepada teman-teman telah menyampaikan terkait dengan kendala, kemudian program apa saja yang akan dilaksanakan ke depannya. Saya rasa cukup pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.